Salam diparing rahmat sapa Allah alaihim ing atase para nabi wa sallam lan salam sapa Allah. Ajma'u padha sepakat ala salati ing atase maca sholawat ala nabiyina ing atase Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika lan kaya mongkon ittaba'u dipadakno diikutno dielokno ajma'a sepakat sapa man wong yuktadu kang dibiasakno bihi kelawan ala jawaziyah bihi kelawan kadalik ala jawaziyah ing atase oleh sholawat wastihbabiha lan sunnah-sunnahi sholawat ala sayyidil anbiya ing atase pira-pira sakabehane pira-pira nabi wal malaikati lan pira-pira malaikat istiqlalan kelawan dhewe. Dan beri para bapak orang rahimakumullah, ulama sepakat untuk memberikan titel secara khusus, julukan secara khusus. Lafaz sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini ulama sepakat memberikan titel sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Dan begitu juga para ulama menginginkan kepada orang-orang yang mendapatkan kepantasan untuk diperbolehkan dan juga disunnahkan diberikan titel kepada nabi-nabi yang lainnya dan juga para malaikat ini secara tersendiri. Maksudnya para nabi dan malaikat ini memiliki julukan atau titel yang khusus, tidak sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nabi yang lain alaihi salam, kalau jamak alaihi salam, malaikat juga begitu, malaikat alaihi salam atau alaihi salam. Wa amma ghairul anbiya'i adapun utawi sakliyane para nabi fal jumhuru monggo utawi akeh ulama ala annahu ing atase sak temene kelakuan la yusalla ora juluki sholawat apa alaihim ing atase selain para nabi ibtidaan krono ngawitan fala yuqalu mongko ora oleh diucapno sapa Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi para bapak orang rahimakumullah, selain para nabi, secara umum para ulama ini memberikan penjelasan tidak diperkenankan untuk membacakan titel sholawat kepada selain nabi dan rasul. Satu contoh yang tidak boleh, tidak pantas, Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Umar sallallahu alaihi wasallam, Utsman sallallahu alaihi wasallam, Ali sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak diperkenankan atau tidak pantas untuk diberikan gelar kepada selain nabi dan rasul. Tetapi ada ulama yang berbeda dalam mencegah ini. Waktu nifa fi hadzal manhi, ulama-ulama yang berbeda pendapat ini juga ada yang khilafiyah. Ada yang memperkenankan, enten sing memperbolehkan, enten sing boten memperbolehkan.
Kalau sebagian ulama yang paling masyhur mengatakan wa haramun, ini tidak boleh. Abu Bakar SAW dihukumi haram, tidak boleh. Umar SAW ini juga tidak boleh atau dihukumi haram. Waqala aksaruhum, tetapi sebagian besar ulama lain makruhun, hukumnya makruh. Jadi enten para ulama itu yang memberikan hukum haram kalau selain Nabi dan Rasul itu dijuluki sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi Muhammad dijuluki sallallahu alaihi wasallam, ini hukumnya haram. Ada kalanya mengatakan hukumnya makruh. Sebagian ulama ini mengatakan makruh, cuma makruhnya mendekati keharaman, dinamakan karahatan tanzih, makruh tanzih. Wa dhahaba katsirun minhum, dhahaba pendapat sapa katsirun akeh-akeh saking ulama ila annahu maring sak temene ini pernyataan khilaful aula itu diarani beda pendapat wali sama Tuhan, bukan termasuk makhluk. Lebih luas. Ternyata ketika kita mempelajari tentang hukum di kalangan para ulama itu selalu berbeda pendapat. Ketika kita membicarakan hukum fikih, ada haram, ada makruh, ada khilaful aula, ada kalanya tidak makruh, ada kalanya boleh. Ini adalah wilayah-wilayah fikih. Kenapa begitu? Karena ini merupakan wilayah-wilayah pemahaman para ulama terhadap keputusan sebuah hukum. Jadi ulama itu duwe ilmu dewe-dewe, pemahaman dewe-dewe. Loh, kenapa ulama kok memahami hukum terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di dunia ini? Karena ulama dan juga para ilmuwan ahli fikih boleh mereka memutuskan hukum sesuai kemampuan masing-masing asal tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Satu contoh ini masalah sallallahu alaihi wasallam, tengene Quran ini boten enten, tengene hadis ini boten enten, sehingga ulama macam-macam untuk memberikan hukum. Ini wilayah fikih kaya apa? Satu contoh kaya rokok niku enten sing memberikan hukum haram, berarti sing memberikan hukum haram itu ulama yo gak rokok. Enten sing memberikan hukum makruh, berarti ini tengah-tengah nih, kadang ya rokokan, kadang yoga. Enten sing memberikan hukum ubah boleh, berarti ini mesti akhir rokokan yang mengikuti paham ini. Dan juga ulama-ulama kan begitu. Ketika ngomong fikih itu selalu ada hukum halal, haram, makruh, dan juga jawaz. Jadi selalu ada dan tidak bisa dihilangkan karena masing-masing ulama mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda. Begitu juga masalah ini, ada orang selain Rasulullah, selain kanjeng Nabi dijuluki sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang berpendapat itu haram, tetapi kebanyakan ulama mengatakan hukumnya makruh. Demikian tentu sahihu alladzi alaihi al-aksaruna annahu makruh. Jadi engkang pendapat paling benar, paling afsah, paling sahih, kebanyakan ulama memberikan hukum ini makruh karahatan di annahu syiarun. Karena saat ini julukan yang ditujukan kepada selain Nabi iku syiar ahli bid'ah, syiare penduduk bid'ah ahli bid'ah. Indonesia mengatakan ulama yang memberikan hukum haram sebab nama-nama selain Nabi Muhammad kok dijuluki sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk bagian dari bid'ah atau kekeliruan yang sangat besar. Waqad muhina an syi'arihim, dan ulama yang memberikan keputusan makruh ini
Ini termasuk bagi orang yang membaca Sallallahu Alaihi Wasallam kepada selain Nabi, ini dicegah atau tidak boleh, dihukumi bid'ah dan juga tidak boleh. Wal makruh wa ma warada fihi nahyun maksud. Qala ashabuna wal mu'tadu kami ulama atau qaul ucapan sing biasa bidalika ing dalem mengkono-kono kejadian ini wau terkait kalian bacaan-bacaan Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna salat satu lafaz sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam iku sholat dadi apa sholawat iku maksusotan dikhususkan filisan salafi ing dalam lisane ulama salaf bil anbiya kelawan biro-biro nabi sholawatullahi utawi rahmati Allah wassalamu lan keselamatan Allah iku alaihim tetep ing atase para nabi terus khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bagi nabi-nabi yang lain ini dikhususkan. Menurut ulama salaf ini mereka dijuluki selain Nabi Muhammad dijuluki Salawatullahi wassalamu alaihi. Mudah-mudahan rahmat Allah dan keselamatan Allah diberikan kepada para nabi. Ini juga Salawatullahi wassalamu alaihi. Makanya rata-rata Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Musa ini kujulkane alaihi salam. Loh kok jenengan kepingin juluki cek ditambahi rahmat kali Gusti Allah kaya Nabi Muhammad berarti boten Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi Salawatullahi wassalamu alaihim. Nah ini bedanya. Kama anna qaulana azza wa jalla, sebagaimana ucapan penulis di sini azza wa jalla, julukan azza wa jalla, azza mughluhur wa jalla lan mu'akum. Azza itu artinya maha luhur dan juga maha agung. Iku maksusun dikhususkan billahi kelawan Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala mawdur sapa Allah. Fakama kaya dene keterangan lain ora oleh diucapno Muhammadun azza wa jalla, Muhammad azza wa jalla wa kana lamun ana sapa Nabi Muhammad iku azizan dan makhluk sing mulya jadilan tukang agung. Lain ora oleh diucapno Abu Bakar au Ali sallallahu alaihi wasallam wa in kana ma'nahu lamun ana maknane sallallahu alaihi wasallam iku sahihan api panas ngeten bagus. Segala sesuatu itu enten panggonan yang kiamat, enten kekhususan tersendiri. Khusus julukan azza wa jalla ini adalah sifat Allah yang maha mulia dan maha agung. Ini lafaz atau redaksi yang dikhususkan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dua redaksi ini azza wa jalla dan subhanahu wa ta'ala ini hanya layak diberikan atau dikaitkan ketika kita menyebut asma Allah atau nama-nama Allah. Makanya tidak boleh kita mengatakan Muhammad azza wa jalla, Ibrahim azza wa jalla, Ismail azza wa jalla, ini tidak diperbolehkan. Sebab Nabi Muhammad itu kan julukannya Aziz. Dalam Al-Quran diterangkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Meskipun
dalam Al-Quran ini menceritakan bahwasanya sifat kanjeng Nabi itu azizun alaihi ma'antum. Dalam Quran itu seperti itu. Meskipun maka tetap khusus bagi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil azza wa jalla. Jalilan kanjeng Nabi itu kan mulia agung. Dalam Quran itu diterangkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah berfirman sesungguhnya Muhammad termasuk makhluk ingkang agung. Walaupun baku di dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi Muhammad azizun, walaupun Allah menyebut Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu adalah khuluqin azim, makhluk yang agung, tetapi kita diberikan etika oleh para ulama kalau menyebut Nabi Muhammad SAW dan juga ketika menyebut Allah, lafaz azza wa jalla hanya ditujukan kepada Allah. Bapak kalau Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar itu kan derajat yang mulia. Apa enggak boleh sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya meskipun Pak Bu, maknanya ini sesuai cocok sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan memberikan keselamatan kepada beliau. Lafaz sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh ditujukan kepada Abu Bakar, Ali, Umar, Utsman atau yang lain, tetapi khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini etikanya di sini. Cuma kita diperkenankan ketika ingin mencantumkan sholawat kepada orang-orang selain Nabi Muhammad, ada tempatnya redaksi yang lebih pantas. Wattafaqu ala jawazi ja'li ghairil anbiya'i taba'an lahum. Ulama ini sepakat boleh menjadikan selain para nabi, menjadikan atau menempelkan kalimat sholawat karena mengikuti kepada para nabi. Bagaimana lafaz yang tepat? Fayuqalu wa diucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi. Terus kulo kali panjenengan sedaya ketika ingin menyebut kepada kanjeng Nabi dan juga orang-orang pengikut Nabi, orang yang mulia pengikut Nabi agar mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimana caranya? Itu tadi membaca sholawat dan juga digandengkan ujung-ujungnya sahabatnya, istri-istri sahabat kanjeng Nabi, istri kanjeng Nabi dan juga keturunan kanjeng Nabi, seluruh pengikut Nabi. Dan ini ditaruh di ujung redaksi. Di situ ada wawu atau ini adalah wawu yang menyambungkan. Kalau dilihat dari sisi sastra bahasa, ini wawu yang menyambungkan dengan redaksi sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asbahihi. Ini boleh semacam ini. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan juga berikanlah rahmat kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad, juga para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, keturunan Nabi, para habaib dan juga para pengikut-pengikut Nabi. Dengan demikian redaksi ini hampir menyamai, ada muatan-muatan doa rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang kita sebut di penghujung sholawat. Kita mulai dengan wawu ataf tadi. Wa amma salam anapun utawi lafaz salam qala Syekh Muhammad Al-Juwayni min ashabina.
Huwa utawi salam fi makna salat yang dalam makna salat. Fala yusta'malu mongko ora dienggo, ora dipakai fil ghaibi ing dalem kang ora enek. Fala yufradu mongko ora oleh dimufradno bihi kelawan salam sapa ghairul anbiya'i sakliyane para nabi. Fala yuqalu mongko ora diucapaken, ora oleh diucapaken alaihi salam wa salam fi hadzal ahyad wal amwat. Begitu juga di sini, Pak, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan redaksi salam ini bagi orang-orang yang sudah tidak ada, baik itu mereka tidak ada meninggal dunia atau tidak ada di tempat itu. Dan juga kita tidak boleh menjadikan lafaz alaih itu menjadi lafaz yang mufrad. Satu contoh, alayya salamun, bagiku keselamatan, ini tidak diperkenankan. Atau bagi orang yang tidak ada yang karena meninggal dunia atau dia tidak ada di tempat itu selain Nabi dan Rasul, ini tidak boleh. Misalnya, mudah-mudahan guru saya yang ada di alam barzakh mendapatkan keselamatan, alaihi salam. Iya, titik alaihi salam, ini tidak diperkenankan. Karena apa? Alaihi salam ini ditujukan khusus kepada para nabi dan rasul. Wa ammal hadiru fa yuqabahu bi faqala. Lupa, itu tadi yang tidak boleh bagi orang-orang yang tidak ada, baik karena tidak ada itu hakim atau karena meninggal dunia. Sedangkan kalau orangnya itu hadir, orangnya itu ada, bagaimana, Pak? Fayuqatabu bi fayuqalu salamun alaika aw salamun alaikum aw assalamu alaika aw alaikum salam. Jadi ada sebuah anjuran ketika membacakan salam ini kan muatan doanya sama dengan sholawat. Kalau kepada selain Nabi maka boleh kita mengucapkan dengan kalimat salamun alaikum, salamun alaika, atau assalamu alaika, atau assalamu alaikum. Ini tradisi. Dan juga pembenaran yang dilakukan oleh Imam Nawawi Al-Fisri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Soalnya salam itu maknanya adalah doa. Kalau kali panjang sedaya setiap masuk rumah dianjurkan mengucapkan salam, assalamualaikum. Keluar rumah juga assalamualaikum. Nek tradisi Arab niki kula nanti dipun ajari kalian Pak Mahmud, termasuk pernah belajar di Arab. Niku terus ketika kita bepergian atau pamit dari rumah seseorang, kita bertamu kemudian kita pamit. Nek tradisi Arab yang membacakan salam itu adalah tuan rumah. Tradisi orang Arab rumah. Nek kula kalian panjenengan sedaya niku sing mengucapkan salam niku tamu nih. Sama bapak yang ngapunten kula tak badhe wangsul betul griya assalamualaikum tuan rumah. Waalaikumsalam. Niku tradisi wong Jawa atau orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab Saudi, kalau ada orang pamit dari rumah, yang mengawali bacaan salam adalah tuan rumahnya. Sing tuan rumah maka assalamualaikum, tamu nih waalaikumsalam. Kenapa? Karena ada muatan-muatan doa keselamatan itu dimintakan kepada Allah, diberikan kepada orang yang mendoakan. Ini hanya sebuah redaksi mawon, cuma maknanya yang sama. Intinya mendoakan agar diberikan keselamatan oleh Allah kepada orang yang ditujukannya. Untuk redaksi yang lain ada kalimat radhiyallahu an, rahimahullah taala. Kemudian yang lain ini kita bahas di lain pertemuan. Yang jelas kesimpulan kajian kita pagi hari ini, menurut ulama disepakati khusus kepada kanjeng Nabi ketika
tersebut, maka kita pakai sallallahu alaihi wasallam khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Azza wa Jalla. Untuk selain Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad, maka ini dianjurkan kita mengaji salawatullah wa salamuhu alaihim atau alaihi salam ketika kita menyebut nabi-nabi. Nah, kemudian untuk selain nabi, meskipun ini muatan doanya maknanya bagus, seperti kita menyebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan orang-orang hebat yang lainnya, kita tidak diperkenankan menambahi sallallahu alaihi wasallam, tetapi cukup radhiyallahu anhu atau mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menjadi kajian yang berkah. Intinya hidup kita ini kita ikutkan kepada ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang ahli. Ini berusaha untuk memberikan petunjuk dan juga pembenaran atas ucapan dan perbuatan kita masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi ulumina, barik lana fi hayatina, barik lana fi ma a'taytana, barik lana fi ma 'allamtana, sallimna min afati wad dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan mubarakan. Allahumma ya kafi ya wali ya fattah ya razzaq ya karim ya dzal jalali wal latif bi ibadihi yarzuqu yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan mubarakan wa shifaa'an 'ajilan min kulli da'in wa min saqatin wa min baliyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.